Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Krisdayani. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari berolahraga. Yang pertama, dampak positif dari berolahraga terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mengurangi stres dan depresi. Yang kedua, mengurangi berat badan. Yang ketiga, mencegah berbagai penyakit. Yang keempat, meningkatkan fungsi eksekutif otak. Dan yang kelima, memperpanjang umur. Dampak negatif dari berolahraga dibagi menjadi 2. Yang pertama, dampak jangka pendek. Di sini, dalam dampak jangka pendeknya dibagi menjadi 4. Yang pertama, sakit punggung. Yang kedua, kelelahan. Yang ketiga, nyeri otot. Dan yang keempat, susah tidur. Sedangkan dampak jangka panjangnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, melemahkan sistem jantung. Yang ketiga, mengurangi dan melemahkan sistem menstruasi atau gangguan menstruasi pada wanita. Yang keempat, gangguan seksual pada pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak negatif olahraga berat. Selain dampak positif, olahraga juga berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Efek negatif lainnya: 1. Olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse injury. 2. Rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. 3. Kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan seperti telapak kaki. 4. Cedera bersifat destruktif riskan terjadi pada olahraga beban. Cedera ini juga terjadi tanpa harus berlama-lama berlatih, misalnya latihan menggunakan beban terlalu besar sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat otot ataupun tulang. 5. Jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. 6. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. 7. Jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang sama secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat pecandunya menjadi obesitas dan menua sebagai macam penyakit berkaitan dengan metabolisme seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wirawansa. Saya berasal dari Prodi Teknik Metalurgi, yang dimana saya akan menjelaskan tentang cedera olahraga. Langsung saja. Yang dimana cedera olahraga memiliki arti yang sangat luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk ruda, paksa, atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan, otot, persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya dalam menerima beban latihan pada saat berolahraga, baik beban berulang yang terjadi secara terus-menerus atau beban langsung akibat trauma. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang cedera olahraga. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.